Oke, baik, kita langsung saja ke soalnya. Ya, kita mulai. Nah, ini soal nomor satu ya, pemanasan dulu. Oke, dari Kak pinjam dulu 100 TKP, TKP, oke, nggak apa-apa. Kalau P3K ada TKP. P3K itu soalnya ya ada sosial budaya juga ya. Sosial budaya, kemudian apa istilahnya itu, mirip-mirip TKP sebetulnya. Atau bahkan bukan mirip aja, memang soal itu, tapi lebih lebih apa ya, lebih dikurangi tuh sedikit, tapi sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya antara soal sosial budaya, kemudian juga profesionalisme dan segala macam. Itu bukan mirip lagi, memang TKP itu. Oke, baik, teman-teman semua, kita mulai saja. Oke, nomor satu ya. Atasan Anda sering memberikan tugas secara beruntun karena mereka menganggap Anda mampu menghadapinya seperti halnya siang ini. Tapi saat Anda merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik, dapat Anda ambil apa? Nah, ini tentang bagaimana menunjukkan apa kira-kira kan gitu. Ketika ada atas secara beruntun karena dianggap selama ini mampu gitu ya. Nah, profesionalisme kata Kak. Nah, kira-kira apa yang akan diambil? Yang pertama, menolak tambahan pekerjaan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, atau B, meminta bantuan dari rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan, terima tugas tersebut dengan tidak memberikan harapan terlalu besar ke atasan, ya. Atau D, menerima seluruh pekerjaan sebagai bawahan, atau E, perpanjangan tenggat waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Kalau di zaman 2019 ke bawah itu teman-teman, kisi-kisinya banyak. Ada upaya atau kerjaan, ada semangat bekerja di tim, lebih banyak lagi. Tapi memang agak membingungkan. Sejak 2021 itu, di sekarang kira-kira gimana ini? Oke ya. Jadi atasan Anda itu sering memberikan tugas tun karena dianggap Anda mampu menghadapinya. Yang ini. Jadi maksudnya seperti halnya siang itu, eh, memberikan lagi pekerjaan, gitu ya. Tapi kok saat ini Anda merasa nggak cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Maksudnya apa? Kalau ini diterima, maka tidak akan cukup, tidak akan baik sayangnya, gitu ya. Jadi nggak cukup waktu untuk menyelesaikan semua. Ya. Maka tindakan yang diambil apa? Maka Anda menolak tambahan pekerjaan lagi, atau meminta bantuan dari rekan lain untuk menyelesaikannya, atau menerima tugas tersebut dengan benar. Jadi, oke Pak, saya terima, tapi jangan terlalu berharap kali ini untuk selesai tepat waktu, gitu misalkan. Terima aja. Atau meminta perpanjangan tenggat waktu untuk menyelesaikan. Saya itu waktu memasukkan ini sebagai soal tadi itu merasa ya udah loh. Oke, baik, kita lihat ya. Kita lihat. Ini masih masih kayaknya masih, jadi ada sebagian yang saya buat, saya jelaskan poinnya, ada yang tidak. Kita lihatnya. Nah, kalau di sini jawaban yang paling benar itu yang poinnya 5 itu adalah ya. Jawaban adalah A. Ya. Nah, ini nggak ada yang jawab A, saya lihat gitu. Oke, baik. Kita ya. Jadi salah satu poin dari kisi-kisi jawaban itu adalah yang apa ya, yang paling biasa itu. Nah, kompetensi itu kalau di kisi sebelumnya, andaikan Anda teman-teman membaca buku tahun-tahun sebelumnya, tahun sebelum tahun 2021 itu, maka ada kata-kata menyelesaikan tugas secara tuntas. Ada bahasa seperti itu. Sebenarnya ruh itu masih ada di dalam tugas yang ada di TKP ya.
Maka yang paling itu adalah sebenarnya di dalam kita melaksanakan tugas sebagai ASN itu menyelesaikannya ya tepat waktu. Itu yang harus ada teman-teman lekat nih ingatannya gitu. Jadi apapun model konteks soal, maka dia harus diselesaikan tepat waktu. Makanya model-model soalnya akan sering nanti teman-teman tuh bertemu dengan tenggat waktu, deadline dan segala macam gitu. Nah, di sini di jawaban opsi yang ada 5 buah ini, yang sesuai dengan menyelesaikan pekerjaan itu kan yang A, kemudian yang B, kemudian yang D gitu ya. Yang D enggak sih sebenarnya, C sebenarnya gitu. Ya. Oke, jadi begitu ya. Ini sebagai pemanas ya. Sebagai pemanasan saja, intinya adalah eh, kita itu harus melihat konteks desain pekerjaan itu selalu gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada peran terkait eh, pekerjaan bareng-bareng, Anda sudah selesai duluan, rekan kerja yang belum menyelesaikan. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dibantu temannya itu. Walaupun mungkin di situ disebutkan sebetulnya sudah diperbolehkan pulang gitu ya. Kerja bareng gitu ya, maka itu yang harus dipastikan dulu. Jadi semuanya harus diselesaikan. Oke, kita nomor 2. Salah seorang pegawai disebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan kualitas kerja rendah. Atasan langsungnya mengetahui hal ini dan tindakan yang seharusnya diambil oleh pimpinan atau atasan tersebut apa? Apakah A, memberikan disiplin sebagaimana yang telah diatur, atau B, dahulukan pemberian bimbingan dan upaya melatih peningkatan kualitas ini maksudnya kualitas kinerja, atau C, mengirimkan tulis terlebih dahulu yang bersifat ringan, atau D, pemilihan apakah pegawai tersebut akan melanjutkan tugasnya atau tidak, atau minta pegawai tersebut untuk mengabaikan masalah tersebut dan melanjutkan biasa. Nah, ini agak-agak tricky ya. Sebetulnya memang perlu. Kalau saya diminta oleh adik biasanya atau junior-junior saya itu yang ingin masuk atau PNS itu bertanya dulu hukuman disiplin yang paling rendah apa bang gitu ya. Lalu apa. Nah itu teman-teman agak baca-baca aja lah karena ada undang-undangnya, undang-undang tertib ke apa tuh kepegawaian itu ada gitu ya. Misalkan kalau 3 hari nggak masuk apa hukumannya, 5 hari nggak masuk akumulasinya, lalu bla 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 kalau sudah masuk apa gitu ya. Nah itu juga kaitannya sama dengan kerja yang lain. Kita lihat jawaban nih teman-teman sudah jawab, ada yang jawab B, ada yang jawab C, B, A ya. Oke. Kita lihat jawabannya, jawabannya ini. Jadi yang paling cocok itu adalah B, yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Yaitu mendulukan pemberian melatih peningkatan kualitas kinerja. Kenapa tidak C, mis? Teguran tertulis itu sudah hukuman menengah itu. Itu teguran ini, teguran apa istilahnya itu teguran lisan. Lalu kalau begitu kenapa yaitu memberikan hukuman disiplin kok dia nomor 2 gitu? Kenapa nggak A saja? Karena di sini kalau kita lihat dari konteks soalnya, jadi ada apa istilahnya itu ada pegawai itu gagal dan atasannya itu langsung tahu. Jadi atasan langsungnya maksudnya atasan dia di atas dia itu langsung mengetahui itu. Langsung tahu berarti dia sudah melihat itu ya, dan merasa perlu mengambil tindakan. Nah, kalau hukuman disiplin ya sebagaimana yang telah diatur dalam hal kinerja atau apa ya penilaian itu sebenarnya hak hak penuh dari pimpinan.
gitu. Hak misalnya atasan saya itu eh, melihat saya perlu peningkatan kualitas atau tidak itu yaitu keputusan dia. Maka dia nggak mungkin memberikan hukuman disiplin, ya, nggak mungkin memberikan hukuman disiplin, ya karena memang itu asesmen dia. Ya, kalaupun ia nanti hukuman disiplin dari kepegawaian itu hal lain nih. Itu sudah yang istilah SP1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, ditegur sudah dan segala macam. Nah, itu baru kemudian ada hukuman disiplin. Tapi kalau kondisinya kayak gini, teman-teman, maka yang dimulai adalah pemberian bimbingan dan upaya melatih. Ya. Jadi ya, ini yang saya maksud itu TKP itu kadang makanya kalau teman-teman lihat di YouTube di mana di trik-trik mengerjakan TKP itu para coach itu atau teman-teman saya nggak tahu apa mereka PNS apa enggak ya itu memberikan salah satu saran untuk menggunakan regulasi, maksudnya regulasi itu undang-undang, ya, undang-undang yang ada gitu. Nah di situ kita bisa lihat, nah itu nggak apa-apa teman-teman lihat-lihat saja, sehingga nanti tuh bisa mendapatkan pemahaman yang cukup baik mengenai dasar-dasar dari ya hierarki ke PNS-an, kemudian kerja dan evaluasi.